Di bab 71 ialah Al-Muqaddim. Al-Muqaddim adalah Allah yang zat yang maha mendahului atau mendahulukan. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang menempatkan beberapa perkara pada tempatnya. Itu Al-Muqaddim, di mana Allah mendahulukan suatu perkara yang Allah kehendaki. Allah bisa mendahulukan suatu perkara yang Allah kehendaki untuk dikerjakan. Hal itu dilakukan karena kesempurnaan, kekuasaan, ilmu dan hikmahnya Allah. Seperti halnya bahwa Allah menulis qadarnya manusia sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, sebelum Allah menciptakan manusia. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa Allah telah menulis qadar-qadarnya seluruh makhluknya ini yang ada di dunia 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Bahkan dalam suatu riwayat cerita hadis bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah pena, di mana pena Allah utus, Allah perintahkan untuk menulis qadarnya Allah, qadar makhluknya Allah dari awal penciptaan dunia sampai akhir dunia. Maka Al-Muqaddim adalah Allah yang mendahulukan sesuatu untuk dikerjakan, didudukan pada tempatnya. Allah mendahulukan hal itu. Nah, maka kita sebagai hambanya supaya meyakini bahwa semuanya sudah Allah atur. Tinggal bagaimana kita menjaga dan juga menjalani dengan penuh keyakinan yang mantap bahwa semoga kita dalam keadaan yang selalu diberkahi oleh Allah. Kita pastikan supaya tidak terjerumus. Dan juga Allah mendahulukan pada orang-orang iman, ya, pada orang-orang yang Islam kepada Allah, yang mengimani terhadap wahyu-wahyu dan firman-firman Allah, terhadap pertolongannya, di mana sejak zaman dahulu, di zaman kenabian, bahwa Allah memberikan pertolongannya, ya, kepada orang iman, mengalahkan kepada orang-orang yang menentang, yang maksiat. Dan juga Allah mendahulukan taufiknya terhadap orang yang dikehendaki. Taufik, ya, pertolongan, ya, hikmah dari sebuah kejadian terhadap orang yang Allah kehendaki. Maka Al-Muqaddimnya Allah yang mendahulukan sesuatu untuk kebaikan, ya pasti terjadi. Ketika ada hambanya Allah yang tertindas, Allah memberikan pertolongan, Allah mendahulukan pertolongan di dunia, ya mampu-mampu saja. Toh seandainya orang-orang iman kemudian dalam sebuah peperangan, kemudian mereka diqadar meninggal dunia pada saat pertempuran, maka wafatnya itu ya sebuah hikmah yang besar bagi orang-orang iman itu sendiri, di mana mati syahid itu adalah sebuah anugerah dari Allah, di mana kita dalam janji-janji hadis bisa melihat-lihat keadaan surga yang mana arwah kita berterbangan di sana, berada dalam sebuah burung yang berwarna hijau. Jadi hikmahnya banyak. Dan orang-orang yang mati syahid itu tidak dikatakan mati, mereka tetap ada, nikmati nikmat Allah yang diberikan selama dunia masih ada. Nanti ketika sudah masuk ke alam akhirat, mereka akan diwujudkan kembali sebagai umat, sebagai hamba Allah yang akan dihisab. Nah, namun bahwa Allah mendahulukan pertolongannya selama di dunia, Allah mendahulukan taufiknya kepada orang yang dikehendaki, ya itu pertolongan yang luar biasa. Orang-orang yang mati syahid, ya mendapatkan taufiknya Allah. Meskipun di dunia terlihat tersiksa dengan adanya dibunuh dalam peperangan, tapi Allah memberikan taufiknya bahwa itulah pertolongan Allah berupa mati syahid. Ya, Allah akan memberikan dia nikmat yang tidak bisa kita ketahui. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, pada
poin al-muqaddim juga bahwa Allah akan menolong kita, menolong orang-orang iman, menolong orang Islam, mendahulukan pertolongannya seperti halnya Allah juga menolong terhadap umat-umat di zaman dahulu. Di mana in tansurullaha yansurkum. Kalau kita yakin kepada pertolongannya Allah, maka Allah pasti akan menolong terhadap kita. Apa-apa yang Allah bisa dahulukan, Allah juga bisa akhirkan. Toh apabila kita tidak mendapatkan pertolongan semasa hidup kita, maka pertolongan yang Allah tunda berupa jaminan surga itu nyata dengan adanya istilah mati syahid. Karena orang yang mati syahid jaminan surga dan membela agamanya Allah. Maka jangan khawatir bahwa Allah zat yang maha mendahulukan kemudian akan meninggalkan. Allah mendahulukan, Allah menolong. Kita yakin dengan apa yang Allah berikan terhadap kita. Seumpama diberikannya ini semasa hidup di dunia, ya alhamdulillah kita ditolong oleh Allah. Apabila tidak, kemudian Allah mengakhirkan, kita ditolongnya, diberikan pembalasannya di akhirat, ya justru lebih menyenangkan untuk kita. Jadi tidak ada kata sedih untuk orang-orang iman berharap terhadap pertolongannya Allah. Karena pada dasarnya al-muqaddim adalah Allah menempatkan perkara pada tempatnya, pada kedudukannya, tidak akan salah. Apa yang Allah sudah kehendaki, ya itulah yang Allah lakukan. Allah berikan terhadap hamba, dan itu yang terbaik. Allah mendahulukan pertolongan, Allah mampu untuk mengakhirkan. Tapi ketika kita mendapatkan, ya alhamdulillah, kita ditolong menetapi ibadah bisa sampai husnul khatimah. Kemudian tidak menjalani masa-masa mati syahid. Di zaman sekarang, pada saat ada wabah, orang-orang yang meninggal, mereka ya, meskipun dengan kesedihan, tapi alhamdulillah bahwa mati syahid adalah sebuah harapan, bahwa bahkan ada doa untuk kita memohon kepada Allah agar bisa mati syahid. Sehingga layaklah kita yakin kepada Allah dengan segala kekuasaan dan kemampuannya, untuk selalu yakin bahwa Allah mampu mendahulukan pertolongan terhadap hambanya. Para kaum muslimin muslimah, bahwa umat di zaman dahulu juga ditolong. Maka saat ini pun kalau kita membela Allah, menetapi agamanya Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Demikian. Kita lanjutkan. Para kaum muslimin muslimah, masuk ke bab al-muakhir yang bab 2. Mohon maaf, tadi kami pending terlebih dahulu. Yang awal tadi adalah Allah mengakhirkan hikmahnya. Jadi hikmahnya akan berada di akhir setelah peristiwa itu terjadi. Kemudian yang kedua adalah Allah mengakhirkan terhadap siksaannya. Allah mengakhirkan siksaannya atau kepada hambanya sesuai dengan tuntunan hikmah, tuntutan hikmah yang Allah kehendaki. Artinya dengan Allah mengakhirkan siksaan atau apa saja yang dilakukan oleh hambanya berupa penentangan maksiat, kemudian tidak mau iman kepada Allah, itu akan diakhirkan, tidak didahulukan langsung disiksa. Sehingga orang-orang iman, orang-orang Islam yang menyadari akan kebesaran Allah yang Maha Al-Muakhir, mereka akan mengambil tafakur di sana, akan berpikir-pikir, oh jadi nggak disiksa itu karena memang Allah menunda. Nah, hal itu menimbulkan suatu nasihat yang baik, suatu hikmah yang baik, di mana karena akhir dari siksaannya adalah nanti, saat ini ketika dia mulai sadar, maka si hamba tersebut, kita, bisa beribadah kepada Allah, bisa kembali bertakwa kepada Allah. Karena memang tidak langsung disiksa. Kita ditunggu untuk bertaubat kepada Allah, sehingga nanti kita datang pada hari penghisaban. Jadi ya poinnya sangat luar biasa. Di mana Allah mengakhirkan siksa dengan tujuan agar hambanya bisa bertaubat, membawa amalan di hari hisaban. Jadi walaupun pada akhirnya keimanan kita ada di ujung akhir hayat kita, pada saat kita sudah
lansia, itu sudah merupakan ketetapan juga takdir. Di mana keimanan kadang-kadang tidak berlangsung dari awal akhir, tapi ada yang di tengah ataupun ada yang hanya di masa akhirnya saja. Nah, disinilah letak al-muakhirnya Allah, di mana Allah mengakhirkan siksanya. Jadi tidak memberikan penyiksaan dia ketika dia menentang kepada Allah. Ditunggu sampai dia bertobat, ditunggu sampai bertemu di yaumul hisab. Berarti Allah yang Maha Al-Muakhir termasuk zat yang Maha bijaksana, tidak tergesa-gesa dalam menyiksa. Para kaum muslimin muslimah memahami Al-Muakhirnya Allah ini berarti Allah memberikan hikmah dalam sebuah peristiwa. Atau kita juga demikian. Beberapa pembahasan asma Allah yang sebelumnya juga sudah kita sebutkan dan kita muatkan bahwa dengan hambanya Allah yang wafat itu bisa menjadi nasihat. Dengan orang-orang iman yang mendapatkan musibah di sebuah wilayah, kita juga mendapatkan nasihat. Ada apa di sana? Jadi kita bisa bertafakur, kita bisa berhati-hati dalam beribadah kepada Allah. Barangkali ada sebuah kesalahan, sebuah kekeliruan dalam lingkungan dan juga kondisi di wilayah kita, di kampung kita, sehingga Allah kok mendatangkan siksaan. Itu perlu untuk menjadi tafakur kita. Nah, ketika hikmahnya, ketika cobaannya Allah, ketika siksaannya Allah, peringatan Allah sudah datang, kemudian kok kita bisa melewati dan tidak mengambil hikmah, maka sangat rugi sekali. Karena sebuah peristiwa itu mengandung hikmah, dan hikmah dari setiap peristiwa ya Allah mengakhirkan di situ. Allah sudah mengakhirkan. Kalau tidak ada hikmahnya berarti ya orang iman tidak, orang Islam tidak mendapatkan poin di sana. Contoh besar adalah kejadian peristiwa pada tahun 2004 atau 2006 di mana Aceh sebagai kota besar kemudian dilanda tsunami, dan banyak negara-negara lain yang mendapatkan tsunami. Nah, banyak hal yang kita menjadi hikmah di sana. Pertolongan, ada juga persaudaraan dan lain sebagainya. Intinya bahwa Allah mengakhirkan, hikmahnya di akhir dengan kekuasaan Allah dalam mengakhirkan. Atau kita hambanya wajib untuk mengambil intisari dari sebuah peristiwa. Allah adalah zat yang al-awwal, yaitu, mari kita bahas sama-sama. Allah adalah zat di mana awal yang pertama kali ada ya hanya ada Allah saja. Tidak ada permulaannya bagi Allah. Jadi yang lebih dulu dari Allah itu tidak ada. Apabila manusia barangkali ada urutannya, manusia atau hambanya Allah yang masuk ke dalam masjid, kemudian ada orang-orang muslim lain yang lebih mendahului. Kemudian ketika Jumat berikutnya atau masuk ke dalam masjid, si B duluan, kemudian yang datang setelahnya adalah si A, sehingga ada orang yang lebih dulu. Nah, Allah tidak demikian. Allah pertama kalinya yang ada. Tidak ada sesuatu apapun sebelum Allah. Allah lah yang maha awal. Para kaum muslimin dan muslimah, tidak ada yang bersama Allah, menemani, barengi dalam ketuhanannya Allah. Tidak ada. Allah betul-betul zat yang maha awal, yang pertama kali. Ada dua alam dalam pembahasan kalimat sebelumnya, yaitu alam azali dan alam abadi. Jadi di alam azali ya ada Allah, dan akhir nanti ketika dunia ini sudah tidak ada lagi, juga Allah tetap ada. Allah Al-Qayyum, Maha berdiri, tetap ada. Maka adapun Allah adalah zat yang mendahului terhadap segala sesuatu. Tidak ada kesudahannya bagi Allah dalam hal sifat dan wujudnya.
Allah juga tidak memiliki batas. Jadi kalau manusia itu lahir dari 0 hari sampai usia sekian ratus tahun, barangkali yang paling jauh, Allah tidak demikian. Allah tidak ada batas waktunya. Dan baik sifat dan wujudnya juga tidak terbatas. Kalau manusia mungkin sifatnya hanya sebesar ini, kemudian sifatnya hanya sebanyak ini, Allah lebih dari itu. Kemudian perwujudan badan kita juga mungkin untuk saat ini seukuran ini, kemudian hanya mampu bertahan sekian tahun saja menetapi kesehatannya, menjalani sehat. Allah lebih dari makhluknya, sifat dan wujudnya Allah. Dan bagi Allah adalah zat yang dahulu, artinya Allah tidak ada batasnya. Allah lebih dulu, di mana sebelumnya ya tidak ada sesuatu selain Allah. Allah yang lebih pertama kali atau dari segala makhluk yang Allah ciptakan itu. Ini menguatkan dari kalimat-kalimat yang sebelumnya. Tidak ada batasnya sebelum Allah itu ada. Oh, Allah ada di tahun sekian. Tidak ada. Allah yang paling maha awal dari segalanya. Dan Allah dengan kesempurnaan, keluhuran sifat dan juga keluhuran zatnya Allah adalah zat yang mana semua makhluknya bermula dari Allah. Semua hambanya Allah diciptakan oleh Allah. Jadi Allah lah yang paling awal, atau Allah lah yang paling dahulu mensifati dari maha awalnya Allah ini. Jadi kalau berdebat ini ya tidak akan ada akhirnya. Keimanan kepada Allah itu harus lebih diutamakan. Kenapa? Karena sangat-sangat menambah dan meningkatkan keyakinan ketika kepada Allah kita tidak hanya melihat perdebatan-perdebatan, namun coba tafakkurlah, coba berangan-anganlah dengan segala yang sudah Allah ciptakan. Tidak layaklah kedudukan Allah yang maha awal, yang maha segalanya itu diperdebatkan. Karena ibarat orang miskin, rendahan, tidak punya harta, kemudian membicarakan sesuatu tentang kekuasaan sultan kaisar yang merajai banyak wilayah dan negara, kemudian berharap apa yang dibicarakan oleh kalangan atau tadi yang naudzubillah min dzalik, bahwa dia dianggap sebagai ya, hambanya Allah yang rendah mungkin menurut mata manusia. Nah, kemudian didengar oleh sang sultan yang penuh dengan kedikdayaan, kan sangat jauh sekali. Jadi memperdebatkan sesuatu yang mana Allah lebih dari itu, nah ini akan menimbulkan ketidakpercayaan saja, akan mengurangi keimanan kita kepada Allah. Maka Allah lah yang maha awal, ya itulah Allah, Allah yang maha dahulu. Allah tidak ada batasnya, Allah tidak ada hitungannya tahun berapa atau dari siapa, dari mana. Allah tidak demikian. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah yang maha awal, juga nanti Allah yang akan mengakhirkan dunia ini. Karena itu adalah sebuah kepercayaan ilahiyah di mana Allah lah yang paling awal dalam menciptakan makhluknya. Sebelum Allah siapa? Tidak ada. Allah lah yang paling awal dengan segala kekuasaannya. Mari kita bahas al-akhir. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah yang maha al-akhir, maha akhir adalah
di mana Allah adalah zat yang paling terakhir, setelahnya segala sesuatu. Di mana Allah zat yang paling akhir, setelah segala sesuatu itu tidak ada. Di mana Allah yang paling akhir tanpa kesudahan. Allah yang paling akhir, tidak akan ada lagi setelahnya Allah. Kemudian Allah tanpa batas dalam hal sifat, dalam hal wujud, dalam hal zatnya Allah. Maka berarti sifat akhirnya Allah adalah akhir tanpa kesudahan, akhir tanpa batas, yang betul-betul dalam kesempurnaan, dalam kondisi yang maha tinggi sifatnya Allah dan maha luhurnya Allah. Jadi ini adalah penguat di mana tidak akan ada lagi setelahnya Allah. Ketika hambanya Allah sudah berakhir, maka Allah lah yang paling sempurna di sana. Allah akan tetap ada. Nah, kekuasaan Allah kekal, zatnya Allah kekal, perkaranya Allah kekal, di mana makhluk-makhluknya, baik itu makhluk yang di dunia ini berupa perkara dunia, perkara agama, perkara alam semesta, itu akan sampai menghadap kepada Allah. Jadi ada istilah yaumul akhir, hari akhir di mana kita akan berkumpul. Kemudian yaumul ba'ats, hari kebangkitan, hari kebangkitan di padang, berkumpul di padang mahsyar, bangkit dari alam kubur, semuanya akan kembali kepada Allah. Berbeda dalam hitungan hisaban, bahwa bumi yang kita pijak ini berakhir dengan hancur dan hilang, kemudian lebur begitu saja. Tapi manusia ini tidak akan demikian kondisinya. Manusia akan berhadapan lagi kepada Allah. Alam semesta akan berakhir ketika Allah sudah mengakhirinya. Dalam penjelasan wahyunya Allah, bahwa bumi akan dilipat seperti halnya para pencatat melipat terhadap bukunya, sehingga akan diganti dengan bumi yang lain, yang berbeda dengan kondisi saat ini. Ada sebuah riwayat menceritakan bahwa bumi esok akan diganti dengan suatu padang di mana berwarna putih perak, tidak seperti saat ini. Wallahu a'lam bishawab, bahwa semuanya perkara akan berakhir pada Allah dan akan menghadap kepada Allah, termasuk kita. Kalau berkaitan dengan hewan-hewan Allah yang berupa binatang-binatang, mereka akan dikisos, kelar. Dikisos, akan dipertarungkan, artinya akan dibalas yang tadinya dianiaya kemudian menjadi menganiaya, tapi setelah itu mereka akan menjadi debu. Hilang. Manusia tidak. Manusia akan kembali menjalani pembalasan, di mana yang iman dimasukkan ke dalam surga, yang tidak beriman akan dibalas dengan siksaan. Para kaum muslimin muslimah, al-akhir adalah betul-betul zatnya Allah, di mana ketika Allah adalah zat yang paling akhir dan akan menjumpai kita kepada Allah di saat-saat akhir nanti berkumpul kembali, maka keyakinan kita adalah mempersiapkan amaliyah kita. Mari bersama-sama untuk ngebut, untuk ngedotor, untuk beramal sebanyak mungkin, karena dunia ini adalah tempat menanam, esok adalah tempat nuai. Ad-dunya mazuratul lil akhirah. Dunia tempat menanam untuk dituai di akhirat nanti. Dan Allah akan berjumpa dengan kita di akhirat nanti. Ke-75 di bab ini adalah Allah yang maha tampak, zahir. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang tampak, artinya Allah zat yang jelas. Tidak ada sesuatu yang lebih jelas, yang lebih tampak dibandingkan Allah. Artinya bahwa Allah adalah sesuatu yang pasti ada. Keberadaannya bisa
dirasakan, bisa diketahui dan bisa difahami. Kemudian Allah adalah zat yang maha tinggi di atas segala sesuatu. Jadi membahas al-zahir, kita akan mengartikan keluhurannya terlebih dahulu. Allah adalah zat yang maha tinggi di atas segala sesuatu dan Allah maha luhur dalam sifatnya. Allah luhur dengan sifat-sifatnya. Allah luhur dalam memaksa, kemudian Allah luhur dalam kemampuannya. Tidak ada yang menyamai, tidak ada yang menandingi kepada Allah. Artinya semua kekuasaan, semua sifat-sifat Allah, semua keluhuran Allah itu terasa bahwa Allah lah yang maha tinggi, maha luhur, maha kuat, dan tidak ada yang bisa menyamai kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kemudian bahwa Allah yang maha tampak, al-zahir ini adalah zat yang menampakkan zatnya Allah, sifatnya Allah dengan menggunakan hujjah, dengan menggunakan alasan-alasan, dalil-dalil yang bersinar, dalil-dalil hujjah yang memiliki cahaya, memiliki kekuatan untuk menjadi hujjah dan alasan mengalahkan yang lainnya. Jadi kalau seumpama dalam sebuah peristiwa kemudian membutuhkan ilmunya Allah, maka Allah menampakkannya dengan hujah dan dalil-dalil serta alasannya. Suatu hal, contoh bahwa suatu perzinahan itu dilarang dan hukumannya pasti di dalam Al-Quran sebagai hujah, sebagai wahyu Allah, bahwa apabila menganggap sebuah peristiwa atau kejadian zina itu hal yang biasa, maka Allah tampak, Allah zahir, Allah yang maha jelas itu menggunakan hujah-hujahnya untuk menjadi dalil-dalil yang menyinari, yang menerangkan, di mana hujahnya Allah itu adalah bukti kekuasaan Allah, bukti keberadaan Allah yang maha zahir, sehingga di sana hujah ini akan menunjukkan sebuah keberadaan, sebuah kekuasaan Allah. Apa hujahnya? Contoh tadi adalah ketika seseorang berzina, ya, hujahnya Allah adalah di mana orang yang berzina itu akan jatuh pada siksa, akan jatuh pada siksa, kemudian akan menimbulkan banyak hal mudharat. Satu contoh adalah banyak anak-anak yang tidak memiliki orang tua secara utuh, kemudian melakukan zina adalah sesuatu yang membuat seseorang mengerjakan dosa-dosa besar, karena zina adalah termasuk dosa besar yang kurang lebih adalah ketiga. Maka di sana ada hujahnya Allah untuk menunjukkan betapa Allah itu ada dan memberikan keterangan, memberikan pencerahan untuk kita. Hujahnya Allah, Allah itu tampak dengan menggunakan hujah-hujahnya, menggunakan dalil-dalilnya. Jadi kita lah yang harus memahami terhadap hujah-hujahnya Allah, dalil-dalilnya Allah, alasan-alasan Allah menunjukkan keberadaannya dengan dalil, dengan firman. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah juga adalah zat yang menampakkan atau menunjukkan pada orang yang dikehendaki dengan ilmu pengetahuannya, akal dan pemahaman, ilmu Quran, ilmu hadis terutama. Nah, ini adalah sebuah bukti bahwa Allah itu tampak. Banyak orang-orang yang memiliki pengetahuan tentang agama, tentang keduniawian, itu sangat luar biasa. Hal itu Allah yang memberikan. Artinya bahwa Allah ada untuk memberikan itu, ilmu pengetahuan itu, yang sebanyak itu, yang sebaik itu, yang sehebat itu, dalam sains, dalam teknologi, dalam bidang apapun, atau
Artinya bahwa Allah maha ada, maha tampak dengan kekuasaan ilmu pengetahuan yang Allah berikan kepada hambanya. Para kaum muslimin dan muslimah, dan begitu juga bahwa Allah zat yang maha tampak, dengan Allah memenangkan agama ini. Allah memenangkan agama Islam dalam banyak hal. Allah memenangkan agama Islam dalam peperangan. Allah memenangkan agama Islam, membuat jaya dalam keagungan agamanya ini. Ini adalah sebuah zahirnya Allah, bahwa Allah yang maha tampak ada dengan memberikan bentuk kekuasaannya dalam banyak hal. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, keluhuran Allah yang mampu untuk menyempurnakan dalil-dalilnya, hujah-hujahnya di dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Muhammad SAW yang menerangkan semua hujah-hujah Allah itu dengan pengertian-pengertiannya yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Allah yang menjadikan agama ini lebih luhur, lebih mulia, lebih jaya. Ini karena semata-mata adalah semua berkat zahirnya Allah, Allah yang maha ada, maha tampak. Dalam artian bahwa ada atau di balik atau di luar dari jangkauan langsung kepada ayunnya kita, penglihatan kita. Karena jangankan lagi sesuatu yang besar atau angin saja kita tidak bisa melihat secara utuh, atau hal-hal yang lain yang wangi, yang bau, atau ruh syaitan, makhluknya Allah saja kita memiliki keterbatasan kemampuan dalam melihat. Maka Allah pun begitu, Allah memberikan tabir untuk kita bisa melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meyakini bahwa Allah al-zahir ya dengan mengamati pada hujah-hujahnya Allah, kekuasaan-kekuasaannya Allah, itu cukup dan sangat cukup untuk meyakinkan kita dalam memahami dan mengamati beberapa petunjuk-petunjuk Allah tentang al-zahir, tentang tampaknya Allah di dunia ini. Kita masuk di bab pembahasan 76, ialah al-batin, ya Allah yang maha samar. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa ada sebelumnya di 75 adalah al-zahir yang tampak jelas. Kali ini bab ke-76 adalah al-zahir yang samar, yang tidak tampak. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah zat yang samar, yang batin. Kalau batin kita ya, batin itu di dalam hati. Batin itu ya memiliki unek-unek kata-kata yang ada di dalam hati. Nah, ini batin. Nama Allah dan sifat Allah adalah Allah zat yang beraling-aling, Allah zat yang menutup diri dari makhluknya. Allah tidak memperlihatkan zatnya secara langsung, sehingga Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diketahui oleh pandangan manusia, oleh penglihatan manusia yang hakiki, yang secara langsung, dan tidak bisa diketahui detailnya tentang rinci jelas perihal zatnya Allah ini. Ini kalau kita memandang terhadap manusia kan terlihat nyata ada badannya. Allah tidak demikian. Allah beraling-aling menutupi dirinya terhadap sudut pandangnya manusia. Kemudian hal itu dilakukan karena keagungan, kesempurnaan, kedudukan dan kesombongan milik Allah yang begitu sempurna. Kalau seandainya
masih ada cacatnya, berarti masih bisa dibuktikan secara ilmiah menggunakan alat apapun, masih bisa dicari-cari. Nah, kenyataannya bahwa Allah betul-betul beraling-aling memiliki tabir untuk mampu dilihat oleh makhluknya. Namun dari beberapa riwayat-riwayat kenabian di mana beliau berusaha untuk melihat Allah, berusaha untuk bertemu kepada Allah, kenyataannya adalah memang tidak mampu. Allah itu memiliki banyak lapisan cahaya yang melindungi Allah sehingga tidak bisa tertembus oleh sudut pandang manusia. Para kaum muslimah, Allah yang maha samar, Allah yang maha batin ini memberikan kesempatan dalam sebuah riwayat hadisnya bahwa nantinya di Jannatul Firdaus kita akan bisa bertemu Allah di pagi hari. Kita orang iman akan mampu melihat Allah di pagi hari dan di sore hari. Kita bahas bersama, Al-Wali adalah zat yang mengatur, di mana Allah adalah zat yang mengatur perkara-perkara makhluknya, mengatur urusan-urusan makhluknya Allah, hambanya Allah. Allah mengatur semua perkara sesuai dengan yang Allah kehendaki, dan Allah memastikan terhadap apa yang Allah atur, apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah urusi. Jadi pasti akan terjadi. Allah akan memberlakukan, Allah akan menjalankan setiap perkara hukumnya atas dasar kekuasaan, kemampuannya Allah, dan dengan nikmat-nikmatnya Allah. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, Allah adalah yang mengatur semua perkara. Jadi ada beberapa kesamaan antara Al-Wali dan ada juga Wali. Mungkin di bab yang sebelumnya juga hampir mendekati bahwa Al-Wali dan Allah yang mengatur semua perkara-perkaranya, hambanya. Dan di poin ini adalah bahwa Allah akan memastikan apa yang Allah atur itu terlaksana. Apa yang Allah sudah urusi, sebuah perkaranya itu akan dijalankan, akan dipastikan, akan diberlakukan dengan kekuasaannya Allah, dengan kemampuannya Allah, dan dengan kesempurnaannya Allah, dengan kemampuannya Allah dalam memastikan sebuah hal, sebuah keadaan, sebuah perkara. Begitu juga dalam hukum-hukumnya Allah. Allah sudah mengatur hukum-hukum dan perkaranya, maka pasti akan diberlakukan, akan dijalankan di dalam kehidupan hambanya ini. Ya, kita saat ini sudahlah sangat merasakan bahwa hukum Allah ya terjadi, diberlakukan, terutama apabila ini ada di wilayah Makkah Al-Madinah. Jadi di sana ya semua hukum-hukum agama sangat berlaku untuk terjadi. Utamanya kita yang berada di Indonesia, karena masih ada azas, jadi ya, kita tetap menjalankan sepol kemampuan, tidak kemudian mengabaikan dan meninggalkan. Para kaum muslimin dan muslimah, itulah Al-Wali, Allah yang maha mengatur segala perkara-perkara pada hambanya dan memastikan bahwa apa yang Allah kehendaki itu akan terjadi dan berlaku di dunia ini. Berikutnya kita masuk di bab 78, ialah Al-Muta'ali, Allah zat yang maha tinggi. Para kaum muslimin yang kami hormati dan kaum muslimah yang kami sayangi, adalah zat yang bagi Allah maha luhurnya Allah itu mutlak. Mutlak artinya tidak bisa dibantah. Allah maha luhur dari segala sisi dan dari segala pengibaratan. Jadi kalau ada sesuatu yang diibaratkan sama dengan Allah, itu tidak akan pernah sama. Allah lebih sempurna dari segala sudut pandang, dari segala hal, di mana kemudian mengibaratkan Allah
sebenarnya lebih dari itu. Dan tidak akan ada sesuatu apapun yang sebanding dengan keluhurannya Allah. Karena memang ya sangat tinggi, sangat luhur, sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah perumpamaan di mana langit dan bumi adalah sangat luas. Di sana ada sebuah pemahaman di mana surga dan isinya, atau di mana sebenarnya jauh lebih luas, jauh lebih tinggi daripada apa yang sebenarnya, daripada apa yang digambarkan sewaktu hidup di dunia. Contoh, apabila menggambarkan surga itu setinggi langit, seluas lautan, 7 kali langit dan 7 kali bumi. Artinya bahwa pengibaratan itu adalah bermuara di mana kita, akal manusia itu hanya mampu untuk sedemikian itu menjangkau apa yang bisa kita anggap sebagai sisi keluasan, sisi kebesaran. Namun sejatinya bahwa surga itu apabila digambarkan demikian, maka aslinya lebih dari itu, sangat luas. Nah, Allah pun demikian. Apabila seseorang mengibaratkan sesuatu kepada Allah, nah, yang diibaratkan oleh hambanya, mungkin ya dalam sebuah riwayat mungkin ada penggambaran-penggambaran, semuanya adalah pengibaratan. Kami pending sebentar. Maaf, ini di samping dekat jalan raya. Jadi dalam sebuah pengibaratan bahwa apa yang diibaratkan kepada Allah sebagai sebuah contoh yang mendekati, sebenarnya ya tidak akan sama pengibaratan itu. Allah lebih dari apa yang diibaratkan. Namun banyak hal yang harus ditelaah oleh sudut pandang kita sehingga digambarkanlah yang mampu untuk kita jangkau agar kita bisa memahaminya. Namun ya lebih dipahami lagi bahwa apa yang diibaratkan itu tidak akan sebanding. Nah, cukup untuk kita pahami, namun lebih dari itu. Para kaum muslimin muslimah, bahwa Allah zat yang maha tinggi adalah zat yang luhur dari sekutunya. Allah maha luhur dalam ketuhanannya, dalam ilahiyahnya, sesembahannya kita kepada Allah. Kemudian dalam asma wa sifati, Allah maha luhur dalam nama dan sifatnya. Dan harus diyakini betul bahwa tidak berhak disembah kecuali hanya Allah. Karena Allah zat yang maha luhur, Allah ada ilahiyah kita, Allah adalah Tuhan kita. Dalam keyakinan kita kepada Allah, ya hanya Allah yang wajib untuk disembah. Dan kemudian kita meyakini rububiyahnya Allah sebagai pencipta langit dan bumi beserta makhluknya, itu sudah menjadi sebuah keyakinan rububiyah. Ini sebuah fakta di mana harus sebagai orang iman, fakta hatinya meyakini hal itu. Di pembahasan sebelumnya kami telah membuatkan ada 3 hal di mana tujuan utama meyakini Allah itu dalam 3 proses, atau 3 proses ilahiyahnya, atau kemudian dalam hal ilahiyah dalam hal rububiyahnya, kemudian dalam hal asma wa sifatih. Nah, dalam hal ini Allah Al-Muta'al adalah Allah yang maha sangat luhur, sehingga keyakinan kita kepada Allah dalam Allah memiliki sekutu itu ya tidak ada. Keyakinan kita kepada Allah dalam hal Allah itu kemudian disamakan dengan seseorang, disamakan dengan hamba, disamakan dengan sebuah kekuasaan yang mampu untuk menciptakan
itu juga tidak ada. Dan di mana Allah kemudian disamakan dengan sifat dan nama-namanya di dunia ini juga tidak ada. Betul-betul Allah lah saja yang maha luhur. Allah tidak mempunyai sekutu, Allah tidak mempunyai perbandingan ilahiyah atau sesembahan di dunia, dan Allah lah yang memiliki nama dan sifat yang sangat sempurna. Dan kita harus bersyukur dengan nikmat-nikmat Allah, terutama pengetahuan ini, Allah yang maha luhur ini. Karena kalau masih meyakini hal yang lain selain Allah, maka kita masih dikatakan sebagai kalangan orang-orang yang musyrik, yang menyekutukan kepada Allah. Para kaum muslimin dan muslimah, Allah adalah zat yang al-muta'al, yang maha luhur, yang wajib untuk disembah, wajib untuk dipercayai nama dan sifatnya, wajib untuk diyakini bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi dan seisinya. Di mana apabila kita musyrik, ini tidak harus sesuatu hal yang besar. Kita meyakini sesuatu mampu melakukan hal saja, itu sudah musyrik. Contoh, kita memiliki ada cincin, ada kalung, ada benda, ada apapun yang kemudian seolah-olah seperti Allah. Oh, ini bisa untuk meramal, bisa untuk melihat masa depan, bisa untuk menentukan nasib seseorang. Nah, itu sudah musyrik. Bahkan di dalam keislaman kita, dalam keimanan kita, tidak boleh adanya syirik khafi, di mana kita syirik-syirik yang samar-samar saja, atau kita ibadah kepada Allah namun masih meyakini terhadap atau hari-hari atau kemudian waktu-waktu musim-musim tertentu di mana di sana ada buruknya, akan ada sebuah kejelekan apabila kita melanggar atau peraturan itu, tanggal itu. Nah, ini adalah hal-hal yang syirik khafi, atau melakukan ibadah yang tidak karena Allah, itu juga termasuk syirik khafi. Syirik khafi adalah syirik khauf, syirik yang samar, di mana utamanya adalah kita melakukan sesuatu yang dilakukan dengan tidak berniat untuk mencari pahalanya Allah, dan juga tidak berniat untuk mendapatkan agar kita bisa menjauhkan dari nerakanya Allah. Jadi ya betul-betul keluar atau melenceng dari keyakinan kita kepada Allah, itu sudah syirik khauf. Para kaum muslimin muslimah, begitulah Allah di mana mewajibkan kita untuk memahami dan meyakini kepada rububiyahnya Allah sebagai mencipta, ilahiyahnya Allah sebagai sesembahan yang kita harus yakini dan hormati. Kemudian asma wa sifatnya Allah, di mana kita wajib untuk mentaati dan menghormati dan mengagungkan kepada Allah dengan segala sifat dan nama-nama baiknya Allah. Kita lanjutkan bab 80. Tadi kami ending sebentar. Bab 80 At-Tawwab. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, kami langsung lanjutkan di bab ini. Allah akan menerima taubat hambanya meskipun dosanya sepenuh langit dan sepenuh bumi. Ketahuilah bahwa Allah menerima taubat hambanya dalam segala hal, dalam segala kondisi kita. Kalau di sebuah riwayat ada cerita dari seorang hamba yang telah banyak melakukan kejahatan, membunuh banyak ratusan orang, tapi ketika datang kepada seorang ulama, dia mengatakan bahwa Allah Maha menerima taubat. Kemudian ya faktanya bahwa setelah dia pulang dari sana, kemudian melangkahkan kaki, dan malaikat datang, malaikat maut datang ingin mencabut nyawanya, tapi kemudian ada juga malaikat yang datang untuk membawanya, untuk mendapatkan pahalanya yang besar. Sehingga terjadilah
sebuah perdebatan di mana kemanakah si hambanya ini yang tadi sudah sempat bertobat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam tempat yang mana. Kemudian hambanya Allah tadi, di mana dia sejatinya hidupnya banyak melakukan kesalahan dan dosa, ketika dia meninggalnya sempat bertaubat kepada Allah, memenangi sebuah perhitungan di mana hanya berbeda satu langkah, di mana dia jauh lebih dekat terhadap tempat untuk dia mencari tempat taubatnya. Sehingga dengan hitungan itulah Allah menjamin dia untuk mendapatkan rahmatnya Allah sehingga bisa masuk ke dalam surganya. Artinya bahwa apapun kondisi kita, dalam kondisi bagaimanapun, asalkan kita taubat dan nasuha kepada Allah, pasti Allah akan menerima. Allah Maha menerima taubat. Tidak perlu berputus asa. Saya sudah kadung dosa ini, sudah kadung berlumuran dosa. Tidak begitu. Apapun kondisi hambanya, Allah akan menerima taubatnya. Kemudian kenapa hal itu Allah lakukan? Kenapa Allah bisa mau menerima taubat hambanya yang begitu dosa dan berlumuran kesalahan? Karena Allah sayang terhadap hambanya. Rahmatnya Allah itu lebih mendahului, lebih utama, lebih pertama kali diberikan pada hambanya sebelum Allah murka. Jadi sejatinya bahwa Allah adalah zat yang maha sayang. Allah tidak langsung memurkai terhadap hambanya yang berdosa, tidak. Allah tidak langsung menyiksa pada kenyataannya. Allah memberikan rahmatnya dulu sebelum Allah memurkai. Allah masih sayang terhadap hambanya. Sehingga orang-orang yang bertobat kepada Allah itu akan diampuni. Bahkan sebuah riwayat menyebutkan at-taibu min dzambi kaman la dzambalah. Orang-orang yang sudah bertobat dari dosanya itu seperti halnya orang yang tidak ada lagi dosa yang dia punyai. Jadi yakinlah bahwa Allah Maha menerima taubat dalam kondisi kita bagaimanapun, ya toh, Allah akan membersihkan dosa-dosa kita. Hablum minallah wa kita kepada Allah bahwa Allah mampu untuk mengampuni dosa-dosa hambanya. Ya toh, tidak perlu khawatir, tidak perlu ragu, harus yakin dan mantap bahwa Allah lah yang bisa membersihkan dosa hambanya. Why? Kenapa? Kenapa kita harus bersih dari dosa? Karena dalam menghadap kepada Allah itu, kemudian diizinkan masuk ke dalam surganya Allah, harus bersih tanpa dosa. Tidak boleh membawa satu pun kesalahan dan keliruan. Kalau masih ada, itu akan dibersihkan dulu oleh Allah. Bahkan orang-orang iman yang masih banyak melakukan kesalahan dan dosa, masih ada pencucian dulu, ya toh, dalam nerakanya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Maka itu memahami bahwa Allah yang Maha At-Tawwab, ya yakinlah dengan bertaubat ya pasti akan dibersihkan dari dosa. Dan dengan ada istilah nasuha, kita tidak boleh untuk mengulangi kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Paragraf 81, asma Allah dan sifat Allah adalah Allah zat yang al-muntaqim, Allah zat yang maha menyiksa. Kaum muslimah yang kami hormati, yang berbahagia, Allah zat yang maha menyiksa adalah Allah zat yang menghancurkan punggungnya, dalam artian jasadnya, orang-orang yang menjadi penguasa yang sombong, yang semena-mena, yang angkuh kepada Allah. Allah akan membuat dia merasakan siksa. Hal itu dilakukan setelah Allah tentunya sebelumnya telah memberikan kabar penakut, sudah memperingatkan pada para penguasa yang sombong-sombong itu melalui Rasul, melalui mukjizat, melalui bukti dalil-dalil Allah. Namun kemudian mereka tetap tidak mau untuk meyakini terhadap peringatan-peringatan Allah itu. Mereka tetap dalam kekufurannya, meyakini bahwa itu adalah sebuah kebohongan, itu adalah sebuah
kepalsuan yang dibuat-buat oleh seseorang, umpama mukjizat itu adalah dikatakan sihir. Nah, ketika mereka tetap dalam kondisi yang seperti itu, maka Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang amat berat, yang amat besar, yang dimana siksanya Allah adalah kembali kepada Al-Muntaqim. Allah zat yang maha menyiksa dengan siksaan yang sangat kuat. Allah mampu. Dan contohnya sudah terbukti. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, ada kaum Sadum, di mana mereka umat nabinya itu banyak melakukan kegiatan yang di luar dari norma-norma agama Islam. Banyak kaum Sadum itu atau terjadi sebuah peristiwa laki-laki dengan laki-laki atau satu desa, dan mereka menganggap perempuan itu tidak ada daya tarik untuk mereka, sehingga Allah menurunkan siksaan, membalik bumi mereka. Kami benahi visualnya. Kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kita sebagai orang iman, orang Islam yang yakin terhadap Allah yang maha menyiksa, tentunya Allah yang maha kuasa ini mampu, sangat-sangat mampu untuk memberikan peringatan terhadap umat-umat yang demikian. Seandainya pun tidak, sebenarnya Allah memberikan mereka waktu untuk taubat, untuk kembali kepada Allah pada jalan yang benar, yang lurus. Maka adanya peringatan dari para rasul-rasul itu menjadi sirene, menjadi lampu merah, menjadi peringatan yang sangat amat dahsyat. Kalau mereka mengacuhkan terhadap peringatan Allah, Allah betul-betul akan menyiksa mereka. Para kaum muslimin muslimah, itulah Allah zat yang maha al-muntaqim. Tidak hanya di desa Sodom, di mana dalam hal menetapi agama di zaman Nabi Muhammad SAW, atau itu juga ada pasukan gajah yang ingin menyerang terhadap Mekah. Nah, Allah juga menghancurkan mereka. Kemudian Nabi Nuh pada saat zaman awal kerasulannya, kemudian Allah mendatangkan banjir bandang yang sangat besar. Kemudian di zaman Nabi Lut, di mana mereka juga didatangkan atau malaikat-malaikat yang menghempaskan atau sayap-sayapnya untuk menghancurkan terhadap mereka, membutakan penglihatan mereka. Bahkan Allah secara terang-terangan menurunkan hujan batu untuk menyiksa kepada kaum-kaum yang kufur kepada Allah. Para penguasa-penguasa seperti Fir'aun, dia ditenggelamkan di dalam lautan, kemudian tidak bisa untuk menyelamatkan diri bersama dengan kaum dan kerajaannya. Kerajaannya yang menjadi patih-patihnya. Kalau sisa-sisa dari kerajaan Fir'aun yang masih ada. Maka dari itu banyak sekali bukti-bukti bahwa Allah mampu untuk menyiksa sebuah peradaban kita sebagai orang iman, harus mengambil sebuah hikmah. Dan apabila kita insyaallah mampu untuk melaksanakan haji, di sana kita bisa untuk menyaksikan bukti-bukti kekuasaan Allah di Makkah, di Madinah dan lain sebagainya. Para kaum muslimin muslimah, Allah zat yang ke-82 adalah zat yang pemaaf, di mana Allah adalah zat yang maha mengampuni dari dosa-dosa hambanya. Allah mengampuni hambanya pada sesuatu yang walaupun yang dilakukan itu terlalu banyak, sudah terlampau banyak sekali menurut hitungan manusia, dan tidak ada batas bagi Allah untuk memaafkan dan mengampuni pada dosa-dosanya hamba, karena Allah itu ya maha agung dan maha luhur. Yakin dan yakin terus Allah itu memaafkan. Kemudian Allah akan mengampuni dosa hambanya, di mana
Allah yang Maha Mengampuni juga akan mengampuni tidak hanya sampai di situ saja. Maha Pemaafnya Allah setelah mengampuni, Allah sucikan dosa-dosanya, dan setelah Allah maafkan, kemudian Allah bersihkan. Di sana Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Pemaaf tidak akan menuntut dengan dosa-dosa yang dia lakukan besok di hari kiamat. Artinya Allah betul-betul Maha Pemaaf. Kalau orang sudah memaafkan kok masih ngungkit lagi, berarti itu tidak sesuai. Nah, Allah tidak begitu. Ketika Allah sudah memaafkan dengan begitu banyak dosa hambanya, esok di hari kiamat, di hari akhirat Allah tidak akan menuntut. Jadi ya ikhlas. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia bahwa Allah Maha Pemaaf, maka kita pun ya sebagai hambanya mestinya ya mampu lah ya untuk memiliki sifat maaf. Karena untuk apa kita meletakkan pada dendam-dendam, karena itu tidaklah baik. Para kaum berikutnya adalah Ar-Rauf, di mana Allah adalah Zat yang Maha belas kasih. Allah Zat yang Ar-Rauf, yang belas kasih, adalah Zat yang mengasihi terhadap semua hambanya. Allah Zat yang Maha belas kasih dengan kelembutannya Allah. Dan belas kasih dan sayangnya Allah itu tidak henti-henti terwujud dalam kenyataan, diberikan pada semua makhluknya. Jadi terus menerus. Kalau dalam bahasa Ar-Rauf, di mana ini adalah bentuk kasih sayang, maka dua tangannya Allah sendirilah yang melimpahkan banyak sekali kebaikan-kebaikan dalam kondisi siang ataupun malam. Siang malam Allah ada untuk memberikan semua kebaikan, pahala dan juga nikmat, rezeki, kesehatan dan semuanya. Dan Allah terus menerus memberi keutamaan atas hambanya, baik secara samar, terang-terangan, maupun yang kita sadar atau tidak sadari. Itu adalah Allah yang Maha Ar-Rauf, belas kasih. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, betapa Maha kasih sayangnya Allah, di mana tidak terbatas waktunya. Allah sangat mampu untuk memberikan kasih sayangnya dengan kelembutan yang Allah miliki. Maka dari itu sadarilah, dan kita harus yakin bahwa sedemikian itu Allah memperhatikan kepada hambanya. Siang dan malamnya Allah selalu memberikan kasih sayangnya. Jadi jangan pernah atau putus asa dari rahmat Allah, dari berharap kasih sayang Allah, pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Demikian, ini bab yang lumayan panjang. Artinya bahwa Allah adalah Zat yang merajai kerajaan. Kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia yang kami hormati, langsung saja kita masuk di pembahasannya. Allah adalah Zat yang memiliki kerajaan yang dikuasai oleh para raja. Bagi Allah, semua kerajaan yang ada di dunia itu adalah miliknya. Jadi artinya bahwa Allah akan menjadi sosok raja, di mana raja-raja dunia ini berkuasa saat ini. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, dalam sebuah riwayat bahwa Allah juga akan menantang terhadap raja-raja dunia yang ada di saat ini. Namun pada saat kondisi di akhirat sana ya mereka tidak akan berbuat apa-apa, karena ya Allah sajalah yang akan menjadi raja di akhirat nanti. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, bahwa semua kendali perkara itu
ada di tangannya Allah. Juga solusi segala apapun jalan keluar itu juga Allah yang memiliki. Maka di sini Allah Al-Malikul Muluk. Kalau sebuah raja bisa memberikan solusi sebuah masalah dengan para abdi dalamnya, titah-titahnya, maka Allah lah yang memiliki, yang menguasai, yang memberikan semua perkara dari sebuah masalah. Contoh, pada saat Nabi Yusuf atau kemudian mampu untuk mengartikan sebuah mimpi, kemudian si raja tidak tahu arti mimpi dari mimpinya sendiri, bertanya kepada ahli nujumnya juga tidak mengerti. Allah melalui Nabi Yusuf mengartikan bahwa kejadian itu adalah sebuah wabah, bukan wabah dan musibah besar yang seperti wabah dan musibah besar di mana akan terjadi 7 tahun paceklik dan 7 tahun panen berikutnya. Nah, itu kan perkara dari Allah yang Allah memiliki jalan keluar dan solusi dalam hal itu. Nah, tempat kembalinya perkara itu juga kepada Allah. Artinya semua hal yang kita pasrahkan lagi kepada Allah. Tawakal ila Allah. Dan Allah Maha Esa dengan segala pengaturannya. Allah juga Maha Kuasa, kerajaannya tidak membutuhkan bantuan abdi dalam. Allah sangat Maha Kuasa. Dan Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat, Allah Maha memberi, Allah Maha menahan, Allah memberikan pahala, Allah menyiksa, Allah memuliakan, Allah juga mampu untuk menghinakan, Allah menciptakan, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan perintah, Allah melarang, Allah menghidupkan, Allah memanfaatkan, dan Allah mengqadar, juga Allah menghukum. Ada qadar, ada qada. Jadi semuanya adalah sebuah kekuasaan dari Allah, di mana hal itulah yang harus kita yakini bahwa sekalipun kita menjadi sosok raja dunia, maka ini hanyalah di dunia, tidak akan dibawa sampai di akhirat. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, Allah adalah zat yang dzal jalali wal ikram. Wal ikram bermakna kedermawanan yang tinggi. Allah adalah zat yang memiliki keagungan dan kesombongan. Itu Allah yang agung kedudukannya, yang agung keadaannya, dan yang ditakuti kekuatannya. Itulah Allah dzal jalal. Allah yang menembus atau yang meneruskan perkara, kemudian Allah memiliki keutamaan yang agung, dan nikmatnya Allah menyeluruh terhadap seluruh makhluknya. Para kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bahwa Al-Malikul Malik Dzal Jalali wal Ikram ini adalah sebuah kalimat yang bisa menjadi satu dalam bacaan. Namun apabila terpisah, ya, maknanya demikian. Ya Malikul Mulki, ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi untuk pengertian dan makna dari Dzal Jalali wal Ikram ini tidak terlalu panjang, namun sudah sangat banyak dibahas maknanya dan pengertiannya, bahwa Allah zat yang maha agung, kemudian Allah yang al-ikram, kemudian Allah yang maha dermawan, memiliki banyak kedermawanan. Dan di sini mengulas kembali bahwa Allah maha agung kedudukannya, Allah maha agung kekuasaannya, Allah ditakuti kekuasaannya, dan Allah meneruskan semua perkara dengan keagungannya. Dan yang pasti Allah merata nikmatnya kepada seluruh makhluknya, karena Allah yang maha dermawan. Nah, untuk pembahasan mulia ikram ini, karim, ada di bab sebelumnya, bahwa Allah betul-betul maha dermawan, sangat dermawan. Silakan dibuka kembali, dicek kembali untuk video kami yang membahas bab karimnya Allah, maha dermawannya Allah. Bab ke-86 adalah Al-Muqassid, di mana Allah yang Al-Muqassid adalah Allah yang maha adil. Allah yang maha adil adalah zat yang mampu menghukumi dengan benar dan hak, dengan adil. Allah akan membalas pada penganiayaannya orang yang dianiaya saat di dunia dengan adil. Dan Allah akan menghukumi di antara hambanya juga dengan adil.
semua hukum yang Allah turunkan itu berdasarkan azas keadilan. Kita yang tinggal meyakininya dan mengambil hikmah dalam keadilan itu. Atau jangan ego, karena semua hukum yang Allah turunkan itu sudah benar dan pasti adil. Yakin dulu. Kemudian bahwa Allah juga memerintahkan kepada hambanya Allah untuk berbuat adil. Banyak ayat-ayat, banyak perintah dari Nabi untuk berlaku adil terhadap keluarga, dalam ibadah dan lain sebagainya. Suami istri, dalam pembagian harta, atau kemudian di situ hibah, juga yang masih diperbolehkan di luar harta waris itu harus adil, banyak sekali. Tapi kalau hukum yang sudah Allah turunkan dalam hal keadilan, maka itu sudah benar dan adil, tidak ada yang keliru. Dalam hal waris mungkin contohnya terlihat tanpa tidak sama. Dan Allah menambahkan kerinduan kepada hambanya. Kami tahan sebentar. Kita lanjutkan. Dan Allah menambahkan rasa rindu hambanya kepada Allah dengan cinta terhadap orang-orang yang berbuat adil. Jadi Allah sendiri itu kangen. Allah kangen terhadap orang-orang yang bisa berbuat adil. Bahkan tidak hanya kangen, orang-orang yang bisa berbuat adil dalam hukum, ketika dia menjadi seorang ulil amri, itu akan menjadi kekasihnya Allah, akan duduk di sampingnya Allah, karena Allah cinta terhadap mereka. Seorang suami pun atau ketika tidak bisa adil akan datang di hadapan Allah dengan kondisi badan yang mengsle atau tinggi sebelah, maka keadilan akan menjadi sebuah syukuran, akan menjadi sebuah nikmat bagi kita. Seorang suami yang bisa berlaku adil kepada keluarganya. Mengulang di bab 86, di mana bab 86 adalah al-muqassid, Allah yang maha adil dalam hukum. Ialah Allah zat yang mampu menghukumi dengan hak dan benar serta adil. Allah akan membalas pada penganiayaannya orang-orang yang aniaya di dunia dengan adil. Jadi kalau makhluknya Allah itu ketika dia dipertemukan di hari akhirat dengan dibalas aniayanya, hambanya Allah yang berupa binatang itu akan menjadi selesai ketika dikisos, dia akan menjadi debu. Kemudian manusia ketika dikisos ini akan saling mengambil amalan baik dan buruknya. Maka tidak sama prosesnya, tapi dalam keadilan bahwa apa saja yang tertindas di dunia, yang teraniaya di dunia, ini akan mendapatkan pembalasan yang setimpal. Dan Allah akan menghukumi di antara hambanya dengan adil. Dan tentunya di dunia sendiri Allah memerintahkan untuk berlaku adil, berbuat adil kepada sama hambanya manusia. Para kaum muslimah, banyak ayat, banyak firman, banyak sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk berbuat adil. Dan juga tentunya Allah rindu, Allah senang, Allah menambahkan kecintaannya kepada orang-orang yang bisa berbuat adil untuk kangen terhadap Allah. Orang-orang yang bisa berbuat adil untuk rindu terhadap Allah. Allah menambahkan rasa rindu, rasa cintanya dengan salah satunya bahwa Allah menjanjikan untuk orang-orang yang berbuat adil itu akan datang di hadapan Allah, duduk di samping singgasananya Allah, dekat dengan Allah. Untuk suami yang bisa adil, dia akan datang dalam keadaan sempurna, atau tidak dalam keadaan yang mengsle. Karena bagi orang-orang yang tidak bisa adil, dia akan turun satu pundaknya ketika berhadapan dengan Allah. Tapi ketika adil, dia akan mendapatkan posisi yang baik di sisi Allah. Para kaum muslimin muslimah,
bahwa keadilan Allah itu tidak dilihat oleh sudut pandang ego manusia. Kalau Allah menetapkan sebuah hukum dalam hal waris, adilnya Allah ya adil dalam hal ukuran dan takaran keimanan, hukum wahyu. Jadi kalau kita mengatakan 1:1 atau secara kita adil, di mata Allah tidak demikian. Jadi adil menurut hukumnya Allah yang sesuai dengan peraturan Allah, dan itu yang paling terbaik. Dan yakinlah bahwa ulil amri itu juga diperintahkan untuk berlaku adil, jadi tidak boleh ragu-ragu. Kita masuk di bab 87, ialah Allah zat yang maha mengumpulkan. Al-Jami'. Allah zat yang maha mengumpulkan adalah zat yang mengumpulkan di antara beberapa jenis. Mungkin dalam sebuah pembahasan ini termasuk yang lumayan panjang. Mari kita amati, kita simak. Allah zat yang maha mengumpulkan di antara beberapa jenis-jenis makhluknya Allah, baik makhluk yang zahir, yang jelas, maupun yang samar. Seperti halnya Allah mengumpulkan semua manusia di tanah lapang, atau yang hanya ada satu tempat. Semuanya akan berkumpul di dalam permukaan buminya Allah, yang satu tempat pada hari kiamat. Allah mengumpulkan semua manusia di tanah lapang dalam satu tempat, berkumpul di buminya Allah pada hari kiamat. Jadi al-jami'-nya Allah terhadap semua makhluk itu sama halnya Allah mengumpulkan nanti kita pada hari kiamat. Allah mampu melakukan hal itu. Kalau hambanya Allah dikumpulkan untuk dihisab, semua makhluknya Allah, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan pun juga sama. Banyak-banyak jenis dari hamba-hambanya Allah, makhluknya Allah, yang tentunya ini berbagai ragam. Manusia, makhluk, jenis, bahkan hamba-hamba Allah yang menurut sebuah riwayat adalah makhluk yang besar, yang tidak kelihatan saat ini, yang terpenjara, yaitu golongan makhluk-makhluk yang tersembunyi dari pandangan manusia. Mungkin kalau Dajjal itu ya nantinya akan keluar dan hancur ketika di akhir Allah menurunkan hujan belatung, tapi makhluk Allah yang masih ada urusan dengan Allah nanti ya akan dikumpulkan kembali. Seperti halnya kita berkumpul di satu tempat yang luas dan hanya ada satu itu, nggak ada lagi. Kemudian kok ada tempat A, tempat B, tidak ada. Hanya satu tempat saja. Nah, di sanalah Allah zat yang maha mengumpulkan semua makhluk yang berbeda-beda. Seperti mengumpulkan makhluk langit dan bumi. Apa-apa yang di antara keduanya juga Allah akan mengumpulkannya. Udara, makhluk-makhluk yang ada di udara, yang ada di air, hewan-hewan air, kemudian tumbuhan atau hewan, makhluk-makhluk yang tinggal di sebuah tumbuhan Allah. Hal itu Allah lakukan, dan banyak hal. Hal itu Allah lakukan seperti halnya mengumpulkan hal yang sulit. Gambarannya adalah urat yang besar dan urat yang kecil. Itu kan organ manusia. Seperti halnya mengumpulkan darah dan juga daging manusia, di mana hal itu menjadi satu, terkumpul. Kemudian Allah mengumpulkan di antara dua jenis yang berbeda masanya, seperti halnya panas dan dingin. Bisa toh? Nah, itulah Allah yang Maha Kuasa. Seperti mengumpulkannya atau menjadikan satunya suatu benda yang basah dan kering, atau dalam dirinya hewan, atau ada banyak hal. Nah, maka Allah yang Maha Suci dan Maha mengumpulkan pada semua makhluknya akan mengumpulkan dengan kefadolannya, dengan kebaikannya, akan mengumpulkan semua makhluknya Allah itu menjadi satu. Tidak akan ada yang terlewat dan tidak akan ada yang tertinggal. Kalau dikatakan organ manusia itu ya sangat kompleks dan luar biasa, yaitu menjadi hal tadabbur, tafakkur bahwa
Allah mampu mengumpulkan kita walaupun kita dalam kondisi apapun. Banyak kegiatan-kegiatan sebuah pemikiran di mana berharap tidak bisa dikumpulkan kepada Allah dengan menghilangkan jasadnya, tapi Allah yang maha mengumpulkannya, gampang saja. Umpama pun kita dihilangkan menjadi debu, nah, malaikat Allah sudah menyaksikan bagaimana bentuknya, catatan amalnya, kemudian apakah dia terbakar atau mungkin dia tenggelam atau mungkin dia hanyut, maka yakinilah bahwa Allah akan mengumpulkan semuanya, tidak ada yang terlewat. Itu hanya sebuah proses yang mana Allah sudah takdirkan. Jadi kalau Allah niat untuk mengumpulkan kembali, ya sudah gampang sekali. Umpama toh dia termakan oleh binatang atau makan buaya tinggal sepotong, maka Allah juga dalam hal ini mengumpulkan, ya toh, hal yang berbeda itu mudah. Yang berbeda masanya seperti panas dan dingin, seperti halnya yang kering dan yang basah. Ada organ tubuh manusia yang dimakan oleh binatang menjadi kotoran, kemudian hanyut, hilang dan lain sebagainya. Yaitu hanyalah suatu hal yang peristiwa, kejadian yang mudah bagi Allah. Jadi Allah tidak akan kesulitan. Maka Allah yang Maha Suci, ya toh, akan mengumpulkan semua itu, ya toh, akan mengumpulkan kepada keutamaan dan kebaikannya, akan mengumpulkan nikmat-nikmatnya yang sudah terjadi menjadi satu kesatuan. Itu sangatlah mudah. Di bab 88 ialah nama dan sifat Allah yang bermakna Al-Ghani adalah Maha Kaya. Allah adalah zat yang Maha Kaya, di mana tidak ada yang lebih kaya daripada Allah. Secara mutlak Allah kaya dan tidak bisa terbantahkan. Karena kekayaan Allah ini tidak hanya sebatas wilayah dan kota dan negara kekuasaan, tapi seisi dunia Allah lah yang menjadi pemiliknya. Dan Allah Maha Kaya, artinya Allah memiliki kekayaan, sifat yang maha kaya dalam zatnya Allah, perbuatannya Allah, sifat-sifatnya Allah dan kekuasaannya. Terlebih-lebih bahwa Allah itu tidak membutuhkan seorang pun. Allah dalam memiliki kekayaannya tidak membutuhkan apapun, bantuan siapapun dari makhluknya. Allah justru menjadi tujuan bagi hamba-hambanya Allah, bagi para makhluknya Allah untuk memerlukan dan membutuhkan kepada Allah. Jadi semua makhluk yang ada di dunia justru membutuhkan kepada Allah, sedangkan Allah tidak. Allah tidak membutuhkan bantuan hambanya. Di dunia kita gambarkan bahwa ada orang-orang yang kaya apabila sudah menerima sekian miliar menjadi miliarder. Artinya ada orang-orang yang memberikan kepada dirinya sehingga orang tersebut tercatat menjadi orang kaya. Ada orang yang memiliki usaha sedunia sehingga tercatat menjadi orang paling terkaya di dunia. Nah, Allah tidak membutuhkan hal itu. Allah sudah kaya tanpa ada yang memberikan. Bahkan semua yang ada di langit dan bumi ini sudah miliknya Allah. Dan kita sebagai hambanya Allah, dengan memahami bahwa Allah Maha Kaya, kitalah justru yang membutuhkan terhadap pertolongannya Allah, nasrun min Allah. Kitalah yang membutuhkan adanya hidayah Allah, petunjuk Allah, karunia Allah, taufik Allah. Jadi Allah kaya dengan zat kekuasaan, dengan perbuatannya dan sifat-sifatnya. Sedangkan manusia membutuhkan Allah. Di mana Allah juga telah mewujudkan dan memberikan kebutuhan dalam urusan perkara dunia dan perkara agama. Lainnya ya manusia. Dicukupi oleh Allah urusan agamanya dan dicukupi oleh Allah untuk urusan dunianya. Kita sangat merasakan hal ini
bahwa manusia memang selayaknya, seyogianya untuk memohon dan meminta kepada Allah, karena Allah yang maha di polnya dimintai. Allah As-Samad, dalam asma Allah yang sebelumnya, Allah Zat yang maha polnya Gusti untuk dimintai terhadap keperluan hambanya. Dan dalam Allah memberikan kecukupannya pada urusan dunia dan perkara agamanya, Allah tidak kenal waktu, seluruh waktu, setiap waktu, dan dalam setiap langkah kita Allah memberikan kekayaannya terhadap kita, kecukupannya terhadap kita. Sehingga umpama hanya menghitung 1-2 orang mungkin kebutuhannya sedikit, seluruh makhluk di alam dunia. Sehingga ini memunculkan suatu pengertian yang luar biasa, di mana Allah itu begitu luar biasanya kekayaannya, begitu hebatnya Allah. Kita sebagai hambanya Allah yang membutuhkan pertolongan dari Allah, yang membutuhkan kecukupan dari Allah, ya tetap beribadah, tetap yakin dan mengharap terhadap semua yang Allah janjikan di dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, sudah dibahas pula bahwa umpama Allah ingin memberi kekayaan terhadap hambanya yang tanpa batas, ya sangat mampu. Ya, kita masuk di bab 89, ialah Al-Mughni, Allah Zat yang memberi kekayaan. Kami mendoakan semoga kita dalam keadaan yang sehat selalu dan ditetapkan dalam rahmat Allah sehingga bisa beribadah sampai husnul khatimah. Kaum muslimin dan muslimah yang kami hormati, bab 89 adalah Al-Mughni, di mana Allah adalah Zat yang maha memberi kekayaan. Kita bahas. Allah adalah Al-Mughni, adalah Zat yang sangat dermawan, di mana Allah tentunya memiliki keutamaan, memiliki kekayaan, memiliki kenikmatan-kenikmatan, yang mana Allah memberikan kekayaan pada orang yang dikehendaki oleh Allah dari hambanya. Namun Allah memberikan kekayaan itu, memberikan sifat kedermawanannya dengan memberikan kekayaan itu sesuai dengan kadar kira ukuran kemampuan hamba yang tentunya sudah diukur, diperhitungkan. Kemudian di dalam Allah memberikan sifat kaya atau kekayaan itu terhadap hambanya, di sana Allah meletakkan hikmah atas kekayaannya. Apakah dia mampu untuk membawanya dan bisa menjadi contoh atau tidak? Namun ada pula ketika Allah memberikan kekayaan terhadap hambanya, kemudian itu menjadi ujian bagi keimanannya, bagi keluarganya, bagi pemiliknya. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, bahwa memahami Allah yang maha memberi kekayaan artinya ini sejalan dengan sabda Nabi yang meriwayatkan bahwa dalam memiliki kekayaan atau diparingi kekayaan yang Allah titipkan ini, ada orang-orang yang justru hambanya Allah ketika diberi kekayaan imannya tidak baik. Namun ketika diberikan kemelaratan, justru imannya menjadi goyah. Ada juga orang-orang iman yang ketika dia kaya, kalau tidak kaya justru tidak baik. Ketika dia melarat atau dia malahan keimanannya tidak baik. Nah, sebaliknya ada orang yang baik imannya ketika dia melarat atau du'afa, lebih rajin, lebih ibadah, lebih mentutur ibadah kepada Allah. Namun ketika dia diberi kekayaan, itu keimanannya menjadi tidak baik, jadi
banyak ujian, jadi tidak bisa ibadah dengan tenang kepada Allah. Sehingga Allah yang Maha memberi kekayaan ini sudah meletakkan hikmah atas harta yang dititipkan oleh kita. Allah memberikan contoh seperti Qarun, atau masih saudara dari Nabi Musa, di mana Qarun sendiri kaya raya. Banyak orang-orang iman di zaman itu yang iri dengan kekayaannya. Namun di sana Allah ya menceritakan kepada orang-orang iman bahwa apa yang Qarun miliki, apa yang Qarun yang punya itu ya sudah, itu tidak harus untuk diiri atau dijadikan cita-cita, ya, tidak. Karena ternyata Allah memberikan cobaan kepada Qarun yang luar biasa, di mana ketika dia tidak mau zakat dan tidak mau iman kepada Nabi Musa, justru Qarun ditenggelamkan bersama dengan harta bendanya, dan semua yang dia miliki itu tertanam ke dalam tanah. Naudzubillah. Para kaum muslimin, hikmahnya ada. Jadi seumpama kita tetap berusaha, ya itu sudah menjadi kodrat manusia untuk memiliki keberhasilan finansial. Namun apabila setelah usaha yang begitu luar biasa kok masih sama, ya yakin kepada Allah bahwa itulah yang terbaik yang Allah pilihkan untuk kita. Siapa tahu keimanan kita justru lebih terjaga, lebih baik, lebih aman, atau dibanding ketika nanti kita membawa ya, harta titipan yang terlalu banyak barangkali. Walaupun Nabi juga berpesan bahwa ibadah ya memerlukan dinar dan dirham, memerlukan harta, tapi keyakinan kita akan titipan Allah ini ya harus tetap husnudzon billah. Kita lanjutkan bab Al-Mughni. Setelah tadi kami putus sebentar untuk ada hal. Para kaum muslimin dan muslimah yang berbahagia, berikutnya adalah bahwa Allah Zat yang Maha Al-Mughni, di mana Allah berbuat baik pada hambanya dengan memberikan kekayaan dengan kemampuannya Allah yang Maha Kaya. Allah memberi kekayaan itu adalah bentuk kebaikan Allah terhadap hambanya. Jadi ya, untuk kaum muslimin dan kaum muslimah yang oleh Allah diberikan kekayaan, yakinilah bahwa Allah telah sangat-sangat berbuat baik terhadap kita. Allah memilih kita untuk menghendaki diamanati dengan harta, dengan kekayaan. Dan Allah tentunya menghendaki baik dengan diberi kekayaan. Atau dengan itu ya, kita bisa beribadah, ya, kemudian lebih banyak dibandingkan kaum muslimin dan muslimah yang mungkin dhu'afa, ya. Karena Nabi Sulaiman sendiri adalah sosok yang kaya raya, Nabi Ibrahim, kemudian zaman Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali, ya, semuanya orang-orang kaya raya, bahkan para sahabat dan para tabi'in. Beliau adalah orang yang dalam kekayaannya itu ya berani untuk bersedekah besar-besaran. Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman itu, Umar. Nah, Khalifah Abu Bakar dan Khalifah Utsman, koreksi maaf kalau tadi kami ada kekeliruan, itu selalu berlomba-lomba dalam sedekah. Nah, pada saat itu ya orang-orang yang atau para sahabat, para khalifah yang ada hidup bersama dengan satu zaman dengan Nabi, ya masih sahabat ya, belum menjadi khalifah, namun akhirnya menjadi khalifah. Nah, beliau adalah contoh-contoh para sahabat, para orang-orang iman yang kekayaannya betul-betul Allah kehendaki baik. Allah menghendaki kebaikan di dalam kekayaannya. Karena untuk memperjuangkan likalimatillah al-ulya, untuk meninggikan kalimat Allah yang sudah luhur ini.
Nah, oleh karenanya kita juga memahami bahwa Allah Zat yang Maha Kaya tidak kemudian hanya melulu cobaan dan cobaan dengan kekayaan, namun ada kebaikan yang Allah kehendaki di dalam harta kekayaan kita. Pasti ada hikmah yang baiknya. Dan Allah dengan memberikan kekayaan atau harta, Allah akan menghilangkan kondisi melaratnya tentunya, dan menghilangkan bahaya yang dia akan dapatkan atau dia rasakan. Karena mudah dalam melakukan apapun dengan dibantu oleh hartanya. Nah, hal itu adalah juga menjadi bentuk rahmatnya Allah, di mana kasih sayang Allah pada hambanya ya dengan melalui harta ya bisa-bisa saja, ya, sangat mampu, sangat bisa. Karena ya orang-orang tertentu dengan tingkat keimanan yang sudah cukup atau kemudian dititipi harta, ya berarti itu konter baiknya Allah, kasih sayangnya Allah terhadap hambanya. Kemudian bahwa harta itu harus dipahami bahwa harta tidak mampu atau memberikan kemanfaatan yang sangat besar untuk sesamanya. Walaupun banyak manfaatnya, namun ketika berkaitan dengan Allah, kadang-kadang ya harta ini tidak sehebat itu. Contoh, pada saat Nabi kemudian mengajak orang-orang iman untuk ibadah dengan diberi harta, kenyataan bahwa orang-orang yang ikut kepada Nabi Muhammad dengan dijanji harta itu keimanannya tidak lama. Setelah mereka dapatkan hartanya, kemudian meninggalkan Islam kembali. Nah, jadi ya dalam urusan kepada Allah, harta itu kadang-kadang tidak memberikan manfaat. Artinya ya hidayah itu betul-betul pilihan Allah dan karunia Allah yang tidak bisa dibeli. Juga harta itu juga tidak akan bisa menolak pada bahayanya Allah. Jadi kalau misalkan harta kita kemudian kita gunakan untuk menebus dalam cerita ataupun wahyu firman Allah, tidak akan bisa. Justru harta ini hanya akan berguna ketika sudah kita wujudkan dalam amal jariah. Ada 3 amalan yang tidak akan putus: anak soleh, kemudian doanya anak yang soleh, kemudian amal jariah, dan satu lagi ilmu yang bermanfaat, terus akan mengalir pahalanya. Namun ketika kita berharap bahwa harta ini kita gunakan untuk menebus siksanya Allah, ya enggak bisa, itu sia-sia. Artinya tetap bahwa kepahaman Allah memberikan kekayaan itu rahmat, ya rahmat. Semua bentuk rahmat Allah, kasih sayang Allah berupa kekayaan itu ya rahmat. Namun pemahaman kita dalam menerima apa yang kita rasakan saat ini, baik itu berupa keadaan duafa ataupun kita yang sedang-sedang saja atau yang melimpah hartanya, itu betul-betul atas dasar pemberian dari Allah. Tentunya kita yakin dan mantap bahwa kondisi kita ini menjaga keimanan. Perubahan itu semoga tidak merubah keyakinan kita kepada Allah, karena Allah sayang terhadap hambanya. Ketika diberi kekayaannya berarti Allah sayang. Ketika keadaan du'afa berarti Allah sayang. Toh nanti di akhirat orang-orang yang memiliki banyak harta pun akan dipertanggungjawabkan dengan hartanya. Bagaimana kewajibannya di dunia bisa dilaksanakan, ataukah justru terselewengkan dengan hartanya itu. Berikutnya kita bahas di bab 90, ialah al-mani', yang bermakna yang mencegah. Dalam nama Allah dan sifat Allah yang al-mani' ini kita artikan sebagai yumsik atau menahan, mencegah musuh. Kita bahas bersama para kaum muslimin muslimah yang berbahagia yang kami hormati. Allah adalah zat yang menolong atau menjaga pada orang iman, pada ahli taat, dengan memberikan pertolongan, mencegah pada orang-orang yang tidak beriman untuk
mengganggu, ya, untuk mengganggu. Jadi Allah menjaga dan menolong kepada ahli taat yang tujuannya untuk mengamankan terhadap orang iman, yang menjaga, yang menolong, kemudian menyelamatkan. Ini adalah sifatnya Allah. Allah mencegah. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bahwa Allah yang mencegah ini adalah mencegah untuk menyelamatkan dan menolong, menjaga. Kalau kita lihat sejarahnya bahwa Allah sanggup untuk menahan pasukan besar dalam perang Uhud, kemudian Allah menjaga orang-orang iman dari goncangan-goncangan Islam di zaman itu. Bahkan ketika Masjidil Haram akan dihancurkan oleh pasukan gajah, nah ini ternyata ya Allah betul-betul menyelamatkan mereka dari serangan itu. Sampai-sampai tidak ada satu orang pun yang bisa memasuki wilayah Masjidil Haram di saat itu. Nah, artinya bahwa Allah betul-betul mampu untuk menjaga, menahan, mencegah musuh untuk merusak, untuk membinasakan kepada orang-orang iman. Karena orang-orang iman adalah ahlullah, keluarganya Allah. Maka Allah sanggup untuk mencegah kerusakan, bahaya yang datang merusak mereka, mendatangi mereka. Ya Allah. Kemudian Allah adalah zat yang mencegah pada orang yang Allah kehendaki dari makhluknya dengan cara ia menghentikan apa yang dia maui, apa yang dia niatkan. Kalau di zaman dulu itu ada contoh seseorang yang sangat murka terhadap Nabi Muhammad SAW, kemudian dia menaiki kuda atau dengan kencangnya, kemudian Allah menghendaki bahwa kudanya itu terjerumus ke dalam pasir dan tidak bisa bergerak sama sekali. Jadi kalau Allah sudah menahan, itu ya luar biasa. Begitu pula ada sebuah riwayat di mana Nabi itu sudah ditodong oleh pedang, namun ketika Allah menahan si orang tersebut untuk melukai Nabi, ternyata tidak bisa. Itulah Allah. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, dan Allah memberi apa yang hambanya kehendaki, di mana pemberian ini adalah suatu hal yang kita butuhkan. Dan juga Allah memberikan apa yang kita minta. Apa yang kita minta, apa yang kita butuhkan, Allah kasih. Para kaum muslimin yang berbahagia, bahwa kadang-kadang Allah itu juga bisa sebaliknya dalam hal minta dan butuh. Ya, kita minta karena kita butuh, namun Allah bisa menahan, Allah bisa mencegahnya. Di mana Allah memberikan apa yang kita minta, Allah menahan apa yang kita minta, tapi memberikan apa yang kita butuhkan saja. Allah menahan al-mani, Allah mencegah terhadap apa yang kita minta setiap hari, tapi Allah memberikan apa yang kita butuhkan. Contoh halnya bahwa kita meminta kaya raya, sukses, mobil, rumah, mewah dan lain sebagainya yang kita minta berupa harta dan kekayaan, kesuksesan dan lain sebagainya. Allah tahan permintaannya, Allah ganti besok di akhirat. Namun Allah memberikan apa yang dia butuhkan. Dia butuh waras, dia butuh sehat, dia butuh longgar, dia butuh sekedar untuk menetapi ibadah kepada Allah. Nah ini Allah al-mani, Allah yang mencegah. Jangan ngersuloh gitu. Karena hal itu Allah lakukan, bahwa Allah al-mani, ini Allah yang maha mencegah loh. Jadi ya kita yakin dan selalu khusnudzon, jangan suudzon kepada Allah. Para kaum muslimin, itulah al-mani. Entah bila ada kekurangan silakan dikoreksi. Akhirul kalim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.